Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matis siyam wal qiyam fi syahri Ramadan la'allana minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qulubana ala lisani nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka waftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih, salat isya, tarawih dan witir Masjid Jami Al-Mu'awwanah. Mohon maaf kepada para asatidzah, para sepuh bini sepuh, saya tidak absen namanya satu persatu, khususnya orang tua kita Bapak Kiai Haji Lukman Mata'anallahu lahayati. Semoga Allah memberkahi kita semua dengan bulan yang penuh berkah Syahrul Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Judul saya yaitu ketupat lebaran. Waktu saya ditanya judulnya, Ustaz, saya asal nyeblak aja. Udah mau lebaran, udah ketupat lebaran. Bener ditulis ketupat lebaran. Ketupat di hari raya Idul Fitri itu bukan sembarang asal makanan. Itu makanan spesial, makanan istimewa, makanan luar biasa. Kenapa? Karena mengandung makna filosofi. Apa makna ketupat di hari raya Idul Fitri? Kata orang-orang tua dulu, saya ngaji sama orang-orang tua dulu, sama guru-guru tua dulu. Ketupat di hari raya, di hari lebaran itu lambang telah bersih dosa orang yang memakmurkan Ramadan. Telah bersih, telah suci kesalahan khilaf sebanyak apapun hamba-hamba Allah dengan keberkahan mentaati segala perintah Allah di bulan ketaatan, yaitu bulan suci Ramadan. Siang kita puasa, malam kita bertarawih, bukan tarawih yang asal-asalan. Coba kita lihat tarawih babak penyisihan 10 hari yang pertama nggak nampung di masjid. Betul, betul. Umurnya sampai berapa hari? Babak seperempat final 9
dapat Lailatul Qadar, dapatnya Lailatul Qadar, saudara. Tahu Qadar? Ya Allah, kata orang tua dulu, biar pol puasanya, biar pol terawihnya. Kenapa? Karena dua kata, dua lafaz yang berkaitan dengan ibadah Ramadan nggak bisa dipisahkan satu dari dua kata. Ibarat panci kuali sama kekep 11-12. Apa dua kata itu? Siyaman wa qiyamah. Siyaman puasa di siang hari, qiyaman dan beribadah di malam hari. Sekurang-kurangnya kata orang tua kita dulu, terawih jangan tinggal. Terawih umurnya jangan seumur jagung. Terawih biar sabar ngerjainnya. Azam semangat 45 mau bulan suci Ramadan. Cakep banget. Hari pertama sejadah udah pada digelar di depan. Sampai ibu-ibu sejadahnya pada terbang dari rumah sama mukena. Orangnya belum nyampe sejadah mukena udah dijual di tangan. Malam ketiga, malam keempat, malam kelima, malam keenam mungkin nggak jelas. Ini perlu sabar dari malam pertama. Di sak yang pertama sampai sekarang malam 28 tetap dia orangnya di sak yang pertama sampai besok malam terakhir malam 29 di sak yang pertama masjid Al-Mu'awwalah sampai selesai matahari terbenam di ufuk barat. Dia takbirnya takbir gembira, takbir sukacita, takbir kemenangan. Dia menang mentaati perintah Allah puasa di siang hari. Dia menang mentaati perintah Allah di malam hari. Sekurang-kurangnya terawih. Apalagi malam jam 2 dia bangun tahajud, dia hajat, dia taubat, dia baca Quran, dia istighfar. Ditutup ibadah malamnya dengan apa? Dengan ibadah sahur, makan secukupnya. Karena sahur itu ibadah bagi orang yang berpuasa. Kalau orang nggak sahur rugi besar. Kenapa? Karena dia meninggalkan keberkahan yang disampaikan Rasulullah. Karena Rasulullah dan para anbiya itu kalau mau puasa besok hari mereka semua sahur, tapi mereka tidak habiskan waktu sahur dengan hanya makan. Dimulai dengan taqarruban, ta'abbudan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau tanya, gampang atau susah tuh terawih dan istiqomah? Ayo, ada nggak orang terawih puasa kagak? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada apa? Puasa iya, terawih. Puasa iya, karena wajib. Terawih sunnah. Gara-gara dianggap sunnah ente kalah sunnah ini, akhirnya ditinggal. Apalagi barengan sama bukber. Bukber di mall, bukber di plaza, bukber di restoran, bukber sama alumni. Kemasannya cakep. Ramadan ceria, Ramadan gembira bersama-sama anak yatim, santunan anak yatim, berduk maghrib, dung buka puasa, cakep bener, cepet buka puasa, nggak pernah telat, disiplin. Giliran sembahyang maghrib lewat. Sembahyang maghrib udah 50 menit, 10 menit mau isya baru maghrib. Ada nggak yang begitu? Ada yang begitu? Ada nggak gara-gara bukber nggak terawih? Ada apa banyak? Di sini ada yang begitu? Nggak ada. Gue jawab duluan daripada lama. Saudara yang dirahmati, dua kata siaman wa qiyamah. Makanya hadis sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
ketiga, man qama fi lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhara. Siapa orang yang berpuasa Ramadan di siang hari karena mentaati perintah Allah, karena ingin ridhonya Allah. Siapa orang yang beribadah di malam-malam Ramadan karena mentaati perintah Allah, ingin dapat ridhonya Allah. Siapa yang jaga malam-malam Ramadan sampai malam akhir, di malam-malam itu ada satu malam yang nilainya lebih baik, bukan sama dalam Al-Quran, bukan sama satu malam itu dengan malam 1000 bulan, bukan sama. Kalimatnya apa? Khairun. Apa makna khairun? Tanya Pak Kiai. Apa maknanya khairun? Lebih baik. Kapan terakhir kita sembahyang semalam subuh? Kapan? Gak pernah kan? Kapan kita ibadah seharian penuh 24 jam? Kapan? Gak pernah kan? Siapa yang dapat Lailatul Qadar, dia seperti beribadah lebih hebat, lebih baik dari orang ibadah 1000 bulan full. Dia lebih baik. Cuma hanya mendapatkan satu malam Lailatul Qadar. Bagaimana caranya? Jangan sampai dikosongin malam-malam Ramadan. Sayang. Kita nggak tahu tuh Lailatul Qadar mau turun apa malam pertama Ramadan, apa malam setengah Ramadan, apa malam 17 Ramadan, apa malam 21 Ramadan. Yang sering mereka ulama-ulama sufi ahli takarrub kepada Allah mendapatkannya dari riwayat sahih Nabi Muhammad SAW, itu malam-malam ganjil 10 malam terakhir. Nggak usah kita bingung kapan dan bagaimana, isi aja malam-malam Ramadan. Jangan sampai kosong kita dengan apa? Dengan salat tarawih. Apalagi al-muawwanah 8 rakaat, ya bentaran. Udah 8 rakaat kan bacaannya ke surat-surat pendek, betul? Kan mungkin turun. Kalau dulu pakai surah mungkin, sekarang baca ayat-ayat pendek masih juga kosong. Tarawih yang 20 apalagi kosong. Tarawih yang 8 kosong. Tapi ada beberapa masjid yang luar biasa. Mungkin akhir Ramadan zahmah, penuh sesak masjid itu. Dengan apa? Dengan orang beribadah kepada Allah. Ini orang yang sudah mendapatkan manisnya beribadah. Kita lihat hadisnya tadi. Siapa orang yang puasa di siang hari, malamnya beribadah kepada Allah, malam-malam Ramadan dia jaga, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Maka hadiahnya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Dosa-dosanya dia, kesalahan-kesalahannya dia diampuni, dimaafi Allah. Berapa banyak dosa kita? Banyak, kata orang Jawa, banyak. Berapa banyak silap salah kita? Banyak. Seberapa besar dosanya? Allah lebih besar ampunannya. Allah lebih luas ampunannya. Makanya hari raya Idul Fitri sama orang-orang tua dulu nggak ada makanan spesial istimewa, lambang keberhasilan orang yang mentaati perintah Allah Rasulnya di bulan suci Ramadan, melainkan apa? Ketupat. Ketupat itu, negatif guru saya. Ketupat itu dari cangkang daun muda pohon kelapa. Betul. Namanya janur. Namanya apa? Janur. Janur itu bahasa serapan dari bahasa agama, bahasa Arab, yaitu ja'anur. Ja'a telah datang fil
Muhammad nurun oleh cahaya Allah. Telah datang cahaya Allah, cahaya rahmat Allah di 10 malam yang terakhir, karena dia mentaati perintah Allah. Telah datang cahaya Allah berbentuk maghfirahnya Allah di 10 malam yang kedua Ramadan. Dan telah datang cahaya Allah berbentuk itkum minan nar, pembebasan si hamba-hamba yang mentaati perintah Allah di Ramadan. Maka tidak ada yang dia di hari raya melainkan dibersihkan dosa-dosanya dalam kitab Kawaladathu Ummuhu. Seperti waladat, lahir orang tersebut, ummuhu seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Bayi yang baru dilahirkan, bayi baru lahir bersih. Makanya lambangnya apa? Ketupat. Janurnya di apa namanya? Dianyam, diikat, udah kelar dimasukin beras, dimasak 4 jam, 8 jam. Kalau pakai kompor gas cepat, kalau kompor minyak lama. Udah matang, diangkat, dijemur dulu kayak mama. Udah adem, udah setel, baru dipotong. Udah dipotong, kita lihat dalamnya apa? Dalamnya warnanya apa? Putih, seputih dosa-dosa kita yang telah diampuni Allah. Seputih khilaf, salah, kekurangan kita yang telah dimaafkan Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling sulit. Kalau ini yang ketiga kita bisa, ketupat benar-benar hadiah istimewa buat kita. Apa? Bersih hati, pikiran, karakter kita untuk mau meminta maaf dan memaafkan kesalahan saudara-saudara. Kalau bisa ini yang ketiga, adakah orang di hari Lebaran masih gedeg-gedeg kanan? Adakah orang di hari raya di penghujung Ramadan masih marah-marahan? Ada? Pengurus sama pengurus marah-marahan? Ada? Ada nggak? Ada apa banyak? Hatinya masih patah-patahan? Ada nggak? Pengurus sama jamaah pada bertengkaran, hatinya api dalam sekam? Ada nggak? Umat sama umat? Ada nggak? Banyak. Hari baik, bulan baik, hatinya nggak baik. Hari baik, bulan baik, mulutnya nggak baik. Hari baik, bulan baik, akhlaknya nggak baik. Hari baik, bulan baik, udah berhenti berantem bertengkar, baik-baik aja bermusuh-musuhan. Kalau bisa kita meninggalkan ini, baru ketupat spesial buat orang tersebut. Betul? Betul. Ini yang ketiga yang susah. Makanya judulnya ketupat Lebaran. Kalau ketupat wujud fisik kita bisa makan, apalagi yang bikin ketupatnya enak, nambah. Tapi makna filosofi ketupat, makna yang ketiga, bersihnya hati pikiran untuk bisa saling memaafkan. Itu yang sulit, yang susah. Kadang-kadang tangan kita berjabatan, mulut kita meminta maaf, tapi hati kita iya betul kan? Munafik itu namanya. Munafik itu namanya. Mulutnya manis, hatinya iblis. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Di sini ada? Enggak ada. Oleh orang-orang kaya. Makanya lihat ketupat Ramadan di bersih. Begitu enggak diri kita. Dosa kita udah diampuni, maaf kita udah dimaafin sama Allah, kesalahan khilaf kita udah dimaafin. Tinggal atur sempurnain hablum minannas. Makanya hendaknya Lebaran Idul Fitri. Kalau khotib
belum turun. Mari kita berjabatan tangan, bermusafahah, saling maafkan dari hati yang terdalam. Makanya hari raya Idul Fitri di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, di Nusantara itu yang paling beda. Kenapa? Kalau di Arab ucapannya cuma minat aidin, wal faizin, wal makbulin. Yang ucapan selanjutnya nggak ada, cuma ada di Indonesia. Mohon maaf lahir dan batin, itu hanya ada di Nusantara. Kalau minat aidin wal faizin itu doa ibadah-ibadah kita di Ramadan, mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mohon maaf lahir dan batin itu dari kiai-kiai ulama-ulama di Nusantara. Agar apa? Agar kita manusia bukan hanya hablum minallah yang bagus, tapi kita punya hablum minannasnya pun bagus. Momentum hari raya maka disebutlah oleh Kiai Wahab Hasbullah, momentum hari raya itu disebut dengan halal bihalal. Apa maknanya halal bihalal? Ada gak di kamus bahasa Arab? Gak ada. Sampai botak gak ketemu. Ada di kamus bahasa Indonesia, saya udah cek. Halal bihalal di kamus besar bahasa Indonesia ada. Hari maaf memaafkan kaum muslimin di hari raya, momentum hari raya Idul Fitri. Saya datangi saudara saya dengan membawa hati saya yang halal. Apa halal? Bersih. Yang didatangi pun punya hati yang bersih, halal. Halal ketemu halal, maka halal bihalal. Ucapannya mohon maaf lahir batin. Lahir itu apa? Lahir itu apa? Lahir dari bahasa Arab zohir. Orang Betawi nyebut johor, zohor, zuhur, jadi apa? Lohor. Lo disembahyang lohor. Lohor dari bahasa Arab zuhur, jadinya apa? Lohor. Fardu jadi bahasa Indonesia apa? Perlu. Perlu itu serapan dari bahasa agama, yaitu fardu. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan insyaallah ketupat lebaran nanti bukan hanya makanan yang kita makan, kita santap, tapi kita maknai. Mari kita saling maaf memaafkan, karena itu perintah dari Allah. Apa kata Allah? Falyafu wal yasfah. Ini dalilnya lebaran. Kata Allah dalam Al-Quran firman-Nya, wal yafu, dan bersungguh-sungguhlah kamu yafu untuk memaafkan saudara. Bagaimana caranya? Wasfah, lapangkan, luaskan, lebarkan dada, hati, pikiranmu untuk meminta dan memaafkan. Pakai akhiratan, lebar, pakai akhiratan. Namanya apa? Lebaran. Apa artinya lebaran? Tahlilan. Apa artinya tahlilan? Kalau tahlil bacaan la ilaha illallah. Kalau tahlilan bareng-bareng bersama-sama berjamaah kita membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau maulid kelahiran Nabi, kalau maulidan bareng-bareng kita kumpul merayakan kelahiran Nabi. Rawahan bareng-bareng kita kumpul merayakan, mendoakan arwah-arwah orang tua kita. Lah kalau apa lebaran? Nah, pinter. Sama-sama bareng-bareng yuk pengurus-pengurus kamu awalah yang masih jadi pengurus, yang udah nggak jadi pengurus, ayo kita rangkulan jabatan tangan, pelukan karena Allah. Nggak akan masuk surga orang yang masih berselisih, bermusuh-musuhan, rukuk sujudnya cakap, ngajinya bagus, siangnya puasa, tapi masih ada dengki sama saudaranya, tidak akan masuk
Ada sahabat tadi, ini penutup nih. Kalau diterusin nggak kelar-kelar. Jamaah melihat cuma dari tadi. Gue tahu. Dia beli. Jadi berapa menit nih? Ya Rasulullah, ada tetangga saya ya Rasulullah. Siangnya dia berpuasa, malamnya luar biasa ibadahnya. Tapi sama tetangganya nggak akur-akur ya Rasulullah. Berantem bertengkar dulu. Sama saudaranya ribut warisan ya Rasulullah. Bagaimana dia di akhirat? Apa kata Nabi? Huwa finnar, dia di dalam neraka. Jadi kita nggak cukup teman hablum minallah, harus hablum minannas. Maka mari bukan sekedar ketupat lebaran yang kita makan dan kita menjadi kenyang, tapi kita maknai ketupat lebaran. Mananya, ayo kita berjabatan tangan, saling merangkul, saling kita maafkan. Selesai sudah permusuhan, selesai sudah segala yang tidak mengenakan lahir dan batin.